semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini aku akan memberikan materi mengenai PPGD dan juga P3K. PPGD yaitu pertolongan pertama pada gawat darurat, dan P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja ini dia penjelasannya. Berikut merupakan materi pertolongan pertama pada gawat darurat. Dalam kesehariannya, seorang pramuka harus memiliki keterampilan dalam menolong sesama manusia. Sesuai dengan bunyi dasar Dharma Pramuka yang kelima, rela menolong dan tabah, maka salah satu hal yang wajib dibekali pada seorang pramuka adalah keterampilan pertolongan pertama gawat darurat. Selanjutnya, apa sih PPGD itu? Atau pertolongan pada gawat darurat. Yang dimaksud dengan PPGD adalah upaya pertolongan dan perawatan yang diupayakan kepada korban yang mendapatkan musibah kecelakaan atau sakit yang tiba-tiba datang sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Tujuan dari tindakan PPGD ini diantaranya adalah: 1. Mempertahankan korban tetap hidup sembari menunggu bantuan medis datang. 2. Membuat keadaan penderita tetap stabil. Yang ketiga, mengurangi rasa nyeri dan ketidaknyamanan dan rasa cemas seorang korban. Dan yang terakhir adalah menghindarkan kecacatan yang lebih parah. Pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Secara umum, semua orang boleh memberikan pertolongan. Selanjutnya, prinsip dasar penolong. Untuk melakukan sebuah tindakan pertolongan pertama, seorang penolong wajib memahami prinsip dasar yang harus dijalankan oleh setiap penolong. Di antaranya adalah: pastikan Anda bukan korban berikutnya. Seringkali kita lengah atau kurang berpikir panjang bila kita menjumpai suatu kecelakaan. Sebelum kita menolong korban, periksa dahulu apakah lokasi kejadian perkara sudah aman atau masih berbahaya. Selanjutnya, gunakan metode pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Gunakan sumber daya yang ada di sekitar lokasi kejadian, baik alat maupun sarana pendukung lainnya. Yang ketiga, biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan, seperti identitas korban, tempat, waktu kejadian, gejala, dan penanganan, dan lain sebagainya. Catatan ini berguna bila penderita mendapatkan rujukan atau pertolongan tambahan dari pihak lain. Seorang penolong dalam langkah penyelamatan wajib menjaga keselamatan diri, penderita, dan orang sekitarnya. Dapat menganalisa dan mengatasi jenis masalah yang dapat mengancam nyawa korban, serta memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat. Seorang penolong dalam langkah penyelamatannya wajib menjaga keselamatan diri, penderita, dan orang-orang sekitarnya. Dapat menganalisa dan mengatasi jenis masalah yang dapat mengancam nyawa korban, serta memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Mengingat pertolongan hanya bertugas untuk mempertahankan kondisi korban hingga tim bantuan medis datang, maka korban wajib mencari bantuan dan rujukan secepatnya. Ikut menjaga kerahasiaan dengan petugas lain yang terlibat, dan sebisa mungkin mempersiapkan transportasi bagi korban bila diperlukan. Itu tadi merupakan kewajiban bagi seorang penolong. Beberapa situasi gawat darurat yang sering ditemukan di lapangan yaitu diantaranya tenggelam, pingsan, pendarahan, fraktur atau patah tulang, gigitan hewan berbisa, luka bakar, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan lebih lanjut terhadap penanganan masing-masing situasi tersebut akan dijabarkan pada slide berikutnya. Pada saat melakukan pertolongan, seorang penolong wajib untuk menguasai keadaan yang sedang terjadi. Orang yang bertindak sebagai penolong tidak boleh panik dalam bertindak. Tetap melakukan tindakan yang cekatan namun tenang. Apabila
ada kecelakaan bersifat massal, korban-korban yang menderita luka ringan dapat digerakkan untuk turut membantu proses pertolongan. Dan pertolongan diutamakan diberikan kepada korban dengan kondisi paling parah dengan kemungkinan hidup yang masih ada. Sebagai penolong, kita harus melakukan penilaian terkait kejadian yang terjadi. Apakah ada bahaya susulan atau ada faktor yang dapat membahayakan keselamatan penolong? Cukupkah korban yang ada untuk diupayakan keselamatannya? Jangan menambah masalah dengan menjadi penolong yang juga harus ditolong. Ingat, keselamatan penolong nomor 1. Jika penolong sudah dapat memastikan keadaan sudah aman, maka tindakan selanjutnya adalah 1. Memperkenalkan diri bila memungkinkan. Hal ini sebagai langkah awal yang penting dilakukan. Perkenalkan diri kepada orang-orang di sekitar kejadian akan memudahkan penolong bila mana hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti nyawa korban sudah tidak tertolong. Jangan sampai kita yang berniat untuk menolong malah dikira sebagai pelaku atau berkaitan dengan kejadian yang terjadi. 2. Langkah selanjutnya, mengenali kondisi korban dan melakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan kondisi yang diderita korban. Apakah situasi penderita termasuk kasus trauma atau kasus medis? Jika termasuk kasus trauma, mempunyai tanda-tanda yang jelas terlihat atau teraba, misalnya luka bakar, patah tulang, dan lain sebagainya. Sedangkan gejala medis jika tidak ditemukan tanda-tanda fisik seperti sesak napas, pingsan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu periksa respon dengan metode ASMT. A. Awas atau penderita sadar dan mengenali keberadaan lingkungannya. S. Suara. Penderita hanya menjawab atau bereaksi bila dipanggil atau mendengarkan suara. N. Nyeri. Penderita hanya merespon terhadap rangsangan nyeri seperti cubitan dan lain sebagainya. T. Tidak respon. Penderita tidak respon terhadap rangsangan apapun. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai PPGD atau P3K. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan penanganan medis dasar. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, memberikan rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. Sebagai seorang penolong, hal-hal yang pertama kali harus dilakukan sewaktu menemukan korban adalah sebagai berikut. Penilaian keadaan ini meliputi memperoleh gambaran umum tentang kejadian yang terjadi, yaitu kondisi korban saat itu, kemungkinan yang terjadi, dan cara mengatasinya. Selanjutnya, keselamatan korban dan penolong. Mekanisme cedera, mengenali dan mengatasi gangguan yang mengancam korban, dan stabilkan korban. Jika poin A sudah teratasi, maka kita lanjut ke poin B, yaitu penilaian dini. Di penilaian dini ini termasuk pada kesan umum terjadi karena trauma, penyakit bawaan, atau yang lainnya. Respon yaitu untuk mengetahui korban itu sadar atau tidak. Cek nafas korban apakah masih ada atau tidak. Yang terakhir adalah cek nadi korban ada atau tidak, normal atau tidak. Ini dilakukan pada leher, pergelangan tangan, lipatan paha selama 15 detik. Frekuensi nadi normal manusia dewasa yaitu 60 hingga 90 per menit. Selanjutnya yaitu poin C, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dilakukan dengan melihat kondisi fisik korban atau penderita pada bagian tubuh. Yang pertama, tulang tengkorak yang meliputi dahi, pelipis, mata, hidung, pipi, dan kepala. Yang kedua yaitu leher. Apakah ada kelainan dengan menyamakan dengan leher si penolong. Yang ketiga yaitu tulang badan atas yang termasuk
bahu, selangka, dada, dan pinggang. Keempat yaitu perut. Apakah ada pendarahan di dalam atau tidak? Yang kelima yaitu tulang badan bawah. Yang termasuk di dalamnya yaitu pinggul, tungkai atas, tungkai bawah, pergelangan kaki, punggung kaki, telapak kaki, dan juga jari kaki. Dan yang terakhir adalah tangan. Tangan ini meliputi lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Juga mencermati apakah terjadi perubahan warna kulit atau tidak. Tujuannya adalah apakah tidak ada pendarahan ataupun luka pada tubuh seperti tulang mencuat keluar, pendarahan, memar, terkilir, dan lain sebagainya. Poin D yaitu riwayat penderita. Setelah melakukan pemeriksaan dini, lakukan dengan mencatat informasi tentang penderita dari kartu identitas yang ada pada korban. Bertanya kepada orang sekitar bila korban tidak sadar. Apabila korban sadar, tanyakan kepada korban tentang keluhan korban, obat, makanan atau minuman terakhir, penyakit, alergi yang dialami, dan juga tentang kejadiannya. Poin E adalah pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala dilakukan dengan tujuan agar korban yang sudah ditolong tidak mengalami lagi keluhan atau gangguan dan mempermudah proses penyembuhan. Apabila korban sudah stabil, pemeriksaan berkala dilakukan setiap 15 menit. Tapi bila belum stabil, maka dilakukan tiap 5 menit. Dalam pemeriksaan berkala, hal yang dilakukan adalah melihat kembali jalan nafas, frekuensi dan kualitas nadi, keadaan kulit, cek secara teliti, pembalutan dan pembidaian, dan yang terakhir adalah komunikasi dengan penderita. Poin F yaitu pelaporan. Setelah semua hal yang sudah aku jelaskan sebelumnya dilakukan, maka buatlah segera catatan mengenai kondisi korban dari awal dan setelah diobati. Selanjutnya, kejadian yang terjadi, lalu segera lapor kepada pihak terkait. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis luka. Jenis luka ini ada dua. Yang pertama yaitu luka berdasarkan sebabnya, dan yang kedua luka berdasarkan tempat lukanya. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu luka berdasarkan sebabnya. Luka berdasarkan sebabnya ini ada 6, yaitu ada luka iris, luka gigitan, luka goresan, luka bakar, luka tusuk, dan luka akibat bahan kimia. Yang kedua yaitu luka berdasarkan tempat lukanya. Untuk luka berdasarkan tempat lukanya ini ada 2, yaitu luka dalam dan juga luka luar. Luka dalam adalah luka yang tidak terlihat, dan luka luar adalah luka yang bisa dilihat oleh mata. Selanjutnya aku akan menjelaskan cara pertolongan terhadap luka. Yang pertama, bila ada pendarahan, hentikan terlebih dahulu pendarahan. Usapkan obat merah atau yodium, berilah sulfatilamid powder, dan jangan sampai kena air. Selanjutnya, tutuplah dengan kain kasa yang kering dan juga steril. Oke, kita masuk ke penjelasan mengenai penyakit menular. Penyakit menular ini ada 7. Yang pertama adalah malaria yang disebabkan plasmodium oleh nyamuk Anopheles. Yang kedua yaitu demam berdarah. Penyebabnya adalah virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga yaitu tipes, penularan melalui makanan dan juga minuman. Penderita ini harus banyak makan dan minum serta istirahat yang cukup. Yang keempat yaitu kolera, penyebab bakteri kolera. Penularan melalui makanan dan juga minuman. Yang kelima yaitu influenza. Penularannya yaitu melalui pernapasan. Yang keenam adalah cacar. Untuk cacar, penularannya melalui pernapasan dan juga sentuhan. Dan penyakit cacar ini dapat menyebabkan kematian. Dan yang terakhir adalah AIDS.
yang disebabkan oleh virus HIV dan penularannya melalui suntikan, hubungan seks, dan juga transfusi darah. Kemudian kita bahas pengobatan tradisional. Untuk pengobatan tradisional, jenis ramuan atau bahan tradisional yang berkhasiat yaitu air teh kental untuk pusing atau sakit kepala, air kelapa untuk demam dan juga sakit tenggorokan, air jahe untuk perut kembung, air buah sawo muda untuk diare, air pisang kluthuk untuk diare, asem untuk sakit tenggorokan, belimbing manis untuk sariawan, belimbing muluh untuk tekanan darah tinggi dan juga obat batuk, biji dukuh untuk disentri, dan jambu batu untuk sakit perut, jeruk bali untuk sakit tenggorokan, jeruk nipis untuk mual dan sakit tenggorokan, kangkung untuk wasir, daun karet untuk obat bisul, ketela pohon atau singkong untuk penyakit beri-beri, mentimun untuk kulit dan menurunkan demam, kumis kucing untuk kencing batu dan ginjal, melati untuk obat cuci mata, putri malu untuk obat diare, akar rumput teki untuk diare dan juga sakit perut, sirih untuk sariawan dan juga mimisan, tembakau untuk obat penenang dan juga keracunan, dan temulawak untuk obat pencernaan. Nah, berikut ini merupakan contoh pembuatan drag bar. Drag bar ini digunakan sebagai alat bantu pengangkutan korban. Adik-adik bisa perhatikan untuk cara membuat drag bar. Di situ sudah kakak tuliskan apa saja ikatan ataupun simpul yang digunakan. Oke, next kita akan membahas pertolongan pada patah tulang. Yang pertama, tanda-tanda patah tulang yaitu penderita tidak dapat menggerakkan bagian yang luka. Bentuk bagian yang terkena tampak tidak normal. Ada rasa nyeri kalau digerakkan, kulit tidak terasa kalau disentuh, dan pembengkakan dan warna biru di sekitar kulit yang terluka. Pedoman umum pertolongan pertama terhadap patah tulang yaitu pada umumnya patah tulang tidak pernah sebagai kasus darurat yang membutuhkan pertolongan segera kecuali demi penyelamatan jiwa korban. Sebaiknya jangan menggerakkan atau mengganggu penderita. Tunggu saja sampai dokter atau ambulans datang. Kalau korban harus dipindahkan dari tempat yang membahayakan, pindahkan korban dengan cara menarik tungkai atau ketiaknya. Sedangkan tarikannya harus searah dengan sumbu panjang badan. Kemudian lakukan memeriksa apakah ada luka-luka lainnya. Hentikan pendarahan serius yang terjadi. Usahakan korban terhindar dari hambatan pernapasan. Upayakan lalu lintas udara tetap lancar. Jika diperlukan, buatlah nafas buatan. Jangan meletakkan bantal di bawah kepala, tapi letakkanlah di kiri kanan kepala untuk menjaga agar leher tidak bergerak. Selanjutnya, kalau bantuan medis datang terlambat, sedang penderita harus diangkat, jangan mencoba memperbaiki letak tulang. Pasanglah selalu pembebat atau bidai sebelum menggerakkan atau mengangkat korban. Berikut adalah macam-macam patah tulang dan pertolongan pertamanya. Yang pertama, patah lengan bawah pergelangan tangan. Lalu, patah tulang lengan bawah dan patah tulang di paha. Untuk patah lengan pada pergelangan tangan, letakkan perlahan-lahan lengan bawah tersebut ke dada hingga lengan membentuk sudut 90 derajat dengan lengan atas. Sedang telapak tangan rata di dada. Siapkan 2 buah bidai yang dilengkapi dengan kain pengempuk. 1 untuk membebat bagian dalam, sedangkan yang lain untuk membebat bagian luar. Usahakan pembebat merentang dari siku sampai ke punggung jemari. Aturlah gendongan tangan ke leher sedemikian rupa, sehingga ketinggian ujung-ujung jari hanya 7,5 hingga 10 cm dari siku.
gitu. Nah, berikut kakak juga sudah melampirkan contoh gambarnya ya. Selanjutnya, letakkan tangan perlahan-lahan ke samping tubuh dalam posisi sealamiah mungkin. Letakkan lengan bawah di dada dengan telapak tangan menempel perut. Pasang satu bidai yang sudah terlapis bahan pengempuk di sebelah luar lengan dan ikatlah dengan 2 carik kain di atas dan juga di bawah bagian yang patah. Tempelkan ke lengan atas yang patah ke tubuh dengan handuk atau kain yang melingkari dada dan juga belatan atau bidai. Jangan bersedih hai pramuka, jangan kau murung hai pramuka, karena pramuka tak boleh bermuram durja, selalu gembira tak putus asa. Pramuka tak berpangku tangan, harus cinta alam dan sesama, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, patriot yang gagah Selanjutnya untuk kasus patah tulang lengan bawah, yaitu letakkan pembebat atau bidai berlapis di bawah telapak tangan dari dekat siku sampai lewat ujung jemari. Dan yang terakhir adalah patah tulang di paha. Patah tulang di paha sangat berbahaya. Tanggulangi syok dulu dan segera panggil dokter. Luruskan tungkai dan tarik ke posisi normal. Siapkan 7 pembalut panjang dan lebar. Gunakan 2 pembebat papan yang lebarnya 10 hingga 11 cm yang dilapisi dengan kain pengempuk. Panjang pembebat untuk bagian luar harus merentang dari ketiak hingga lutut. Sedangkan pembebat untuk bagian dalam sepanjang dari pangkal paha sampai ke lutut. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai pembalut dan juga pembalutan. Nah, ini merupakan contoh-contoh atau macam-macam pembalut. Ada pembalut kasa gulung, pembalut kasa perekat, pembalut penekan, kasa penekan steril, gulungan kapas, dan pembalut segitiga atau mitela. Kemudian yaitu pembalutan. Pembalutan segitiga pada kepala, kening, pembalutan segitiga untuk ujung tangan atau kaki, pembungkus segitiga untuk membuat gendongan tangan, pembalut telapak tangan dengan pembalut dasi, pembalutan spiral pada tangan, pembalutan dengan perban untuk membentuk angka 8 ke tangan atau pergelangan tangan yang cedera. Oke, itu tadi penjelasan aku mengenai P3K dan juga PPGD. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik dan juga teman-teman semua di rumah. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian semua suka dengan video aku. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!